ya. Oh, berarti 3 tapi materinya tinggal hari ini dan minggu depan ya, Erik ya? Iya, 2. Karena di minggu terakhir 5 tahun belakangan ini kan dibikin jadwal UAS masuk ke dalam RPS itu. Ya. Oke, di bagian pertemuan 14 kalau dilihat di RPS ini persoalan tentang pajak. Minggu lalu juga soal pajak sebetulnya. Ada perbedaannya. Kalau di minggu ke-13 di dalam RPS kita itu membahas tentang insiden pajak. Jadi stressingnya adalah kalau pajak itu dikenakan sebetulnya siapa sih yang menanggung? Dan begitu dianalisis ternyata dua-duanya merasakan beban pajak. Kalau dua pihak itu kita sebut produsen dan konsumen, penjual atau pembeli, penjual dan pembeli merasakan beban pajak. Walaupun sebetulnya pajak itu dikenakan misalnya kepada barang. Jadi pajak itu dikenakan kepada produsen, tapi produsen menganggap bahwa konsumen karena pajak menaikkan harga, maka konsumen menganggap pasti harga yang tinggi tadi adalah karena ada pajak. Kemudian kita lanjutkan diskusi analisisnya, reaksi konsumen akan mengurangi pembelian itu berarti mengurangi kue atau output yang dibeli, mengurangi konsumsi. Akibatnya adalah penjual merasa ada beban ketika ada pengenaan pajak, yaitu produksinya banyak yang tersimpan atau tidak terbeli. Jadi transaksi menurun, omset menurun. Sehingga mereka menganggap itu juga beban kami juga sebagai penjual. Nah, jadi clear bahwa dua-duanya memang menanggung. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa yang lebih besar? Nah, di dalam buku teks itu tergantung kepada elastisitas kan. Demand itu mewakili konsumen, supply adalah penjual. Mana yang relatif lebih inelastis dicari. Yang relatif lebih inelastis berarti dia menanggung beban yang relatif lebih besar. Kira-kira gitu. Kalau dia produsen, perlu hati-hatian karena produsen bisa mengalihkan bebannya. Kepada siapa produsen mengalihkan bebannya yang lebih dekat? Ya kepada pekerjanya, kepada buruh yang ada di perusahaan. Nah, ini perlu hati-hatian. Ya, jadi tujuan baik dari pajak itu teknisnya perlu kita lihat. Dan itu adalah ranah dari public finance. Ini kemarin sudah kita bahas itu. Ya. Selanjutnya adalah kita membahas di pertemuan 14, yaitu tetap masalah perpajakan, tapi kaitannya dengan efisiensi. Jadi nanti ada pajak dan inefisien. Jadi saya kasih highlightnya dulu supaya nanti bersambung dengan PPT-nya. Ya. Kalau dilihat dari inefisiensi, maka melihatnya dari size yang makin berkurang. Jadi perdagangan itu size-nya berkurang akibat adanya pajak. Jadi pajak itu kalau begitu pajak itu membocorkan atau menyuntikkan ke dalam perekonomian. Kalau perekonomian itu kita anggap sebagai satu botol air mineral misalnya, terus
ada isinya sebagian. Nah, pajak itu menyuntikkan masuk ke dalam atau membocorkan? Membocorkan, Pak. Ya, membocorkan, tepat. Jadi kalau kita anggap bahwa pajak itu menjadikan size-nya berkurang, maka pajak itu membocorkan. Karena apa? Karena uang yang ada di dompet menjadi berkurang sekarang. Akibat adanya pajak. Itu penjelasannya kenapa disebut membocorkan. Kalau misalnya saya tanya, pajak itu insentif atau disinsentif? Pajak itu kepada pelaku bisnis, kepada penjual atau pembeli misalnya, kepada produsen misalnya, itu insentif atau disinsentif? Apa? Insentif atau disinsentif? Insentif itu berarti kan kepada yang bersangkutan berarti dia mendapatkan kenyamanan. Kalau disinsentif kan sebaliknya. Disinsentif, Pak. Ya betul ya, disinsentif. Jadi linear tadi dengan pernyataan pertama bahwa pajak itu membocorkan atau pajak itu menjadi beban. Ya. Bukan benefit tapi beban. Kalau pajak menjadi beban, berarti size perdagangan berkurang. Omset berkurang. Kalau omset berkurang berarti membocorkan. Kalau membocorkan berarti disinsentif. Kalau begitu pajak itu menjadikan efisien atau inefisiensi dalam perdagangan? Inefisien. Betul ya. Jadi linear semua, jadi inefisiensi. Makanya temanya adalah pajak dan inefisiensi. Nah, tugas dari ilmu ekonomi, terutama public finance, adalah menjelaskan dengan menggunakan kurva. Dan kurva yang kita ketahui dalam menjelaskan hal ini adalah ya kurva permintaan dan penawaran. Dan tema yang relevan dengan konteks kita yaitu pajak dan inefisiensi adalah menggunakan apa? Surplus konsumen dan surplus produsen yang sudah ada di alatnya itu di dalam ilmu ekonomi mikro yang sudah pernah Anda dapatkan. Sehingga kita mengenal adanya deadweight loss. Ya, jadi kalau pajak dan inefisiensi kita langsung ingat, oh itu adalah deadweight loss. Ya. Kemudian kalau pajak itu menjadikan inefisiensi dalam perdagangan, faktor apa sih yang mempengaruhinya? Atau apakah elastisitas berpengaruh? Iya, berpengaruh. Nanti akan ditunjukkan lewat gambar kurva bahwa kalau semakin elastis, pengenaan pajak itu makin membesarkan deadweight loss. Jadi makin tidak efisien perdagangan. Sebaliknya kalau makin inelastis, sebaliknya ya, pengenaan pajak itu tidak sebesar daripada deadweight loss dari pengenaan pajaknya tidak sebesar dari kalau kurvanya adalah kurva permintaannya misalnya adalah elastis atau relatif lebih elastis. Nah, itu untuk melihat ke sana. Nah, kemudian seorang ahli ekonomi mencoba menjelaskan kembali tentang bagaimana pajak optimal. Berarti sasaran dari pajak optimal itu adalah menjadikan pajak itu supaya deadweight loss-nya mengecil. Itu intinya. Jadi menggunakan kurva permintaan penawaran, kemudian konsep dari surplus produsen dan konsumen. Nah, itu Ramsey memiliki alat analisis untuk melihat bahwa kalau begitu gimana sih cara supaya pajak itu lebih optimal. Ya.
dengan melihat inefisiensi tadi. Ramsey melihatnya pada pajak barang komoditi. Jadi dia membatasi diri melihat pajak pada barang yang kita sebut PPN kan di Indonesia. Di Singapura masih menggunakan istilah pajak barang. Jadi pajak yang dikenakan kepada barang. Nanti ada beberapa hal terkait dengan itu, dengan pajak terhadap barang yang disampaikan oleh Ramsey. Ya. Kemudian timbul pertanyaan lagi, kalau pajak terhadap barang bisa dioptimalkan, pajak terhadap pendapatan bisa enggak? Nah, ahli ekonomi lain melihat, namanya Laffer. Nama orangnya, Laffer. Dialah yang pertama kali melihat, menyelidiki tentang bagaimana pajak dan inefisiensi kalau pajaknya adalah pajak pendapatan. Sehingga nanti akan ada yang terkenal dari Laffer itu adalah kurvanya, kurva Laffer. Jadi kurva Laffer itu adalah kurva yang menunjukkan reaksi dari tenaga kerja apabila dikenakan pajak yang terus-menerus meningkat. Jadi Ramsey ingin melihat reaksi dari tenaga kerja atau pekerja apabila terhadap pendapatannya itu dikenakan pajak yang semakin lama semakin meningkat. Nah, bagaimana sih reaksi dari tenaga kerja? Nah, itulah nanti kita kenal sebagai kurva Laffer. Ya. Kemudian nanti yang bagian 3 terakhir, hubungan benefit dan pajak, pajak dan penawaran tenaga kerja, ya, pajak dan tabungan itu menjadi bagian Anda untuk melihat lebih cermat. Ya. Itu saya kira highlight-nya dulu, ya, untuk bisa melihat dan keterkaitan antara satu tema dengan tema yang lain. Ya. Sorry, saya mau ngecek ini nampak di layar nggak ini? Nampak, Pak. Udah, Pak. Kelihatan ya? Iya, tentang wisuda ya. Anda kapan wisuda? 12 Oktober, Pak. Ya, ya tanggalnya belum definitif, belum pasti ya, masih apa? Belum pastilah tanggalnya, tapi Oktober barangkali. Berapa jumlah mahasiswa yang wisuda? Kurang tahu, Pak. Kan sohibul hajatnya mahasiswa kan, tuan rumahnya kan mahasiswa. Berapa jumlah angkatan 2019? Belum tahu ya. 2000-an mungkin, Pak. Sekitar 2000-an. Sudah disurvei nggak sama tim panitia wisuda? Erik. Baru disurvei yang ukuran toga aja, Pak. Sama lokasi. Ukuran toga ya. Ya, kalau sudah diukur toganya itu berarti udah pasti dong. Udah diukur ya. So, kalau pengantin tuh sudah diukur bajunya sudah final menjadi pengantin. Di luar apa di kampus? Dengarnya sih di kampus, Pak. Kenapa? Dengar-dengar di kampus, Pak. Surveinya apa surveinya? Referensinya apa? Di luar sama di kampus juga ada, Pak, waktu survei. Ya, pilihan mahasiswa apa? Preferensi. Kebanyakan di luar sih, Pak. Kan ngobrol, kan sama mahasiswa saling ngobrol kan. Lu kemarin survei milih apa? Luar apa dalam? Kebanyakan di luar ya.
Kendalanya kan sewanya tinggi. Sehingga perlu ada cost sharing ya. Biasanya gitu. Berapa cost sharingnya? Putu? Di simulasi berapa? Kurang tahu Pak, berapa jumlahnya Pak. Bukannya sudah survei? Cuman dikasih lihat itu aja Pak. Dikasih survei cuman tempat. Oh kalau kira-kira dikasih profiling surveinya itu kira-kira berapa ya? Di atas 100.000 sih Mas, Pak. Apa berapa bayar sewanya? Kalau ada uang 100.000 di Harmoni udah habis itu. Kalau mau main ke hall yang lebih wah dalam tanda kutip, ya harus menyediakan uang biar pede ya. Kalau 100.000 100.000 mau di apa B-Exchange misalnya. Barangkali udah ketar-ketir kan butuh. Tapi kalau 100.000 di sekitaran Harmoni ya masih pede ya. 100.000 apa 10 juta? Betul. Di atas itu Pak, seingat saya Pak. Di atas 100.000 kan berarti 4 juta. Ya. Tapi ini sudah kelihatan di layar ya? Share. Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Udah ya, ini tentang wisuda nih saya dapat bocoran tentang wisuda. Mahasiswa katanya pengen di wisuda, melakukan pilihan-pilihan di beberapa tempat, surveinya, dan seterusnya nanti. Yang penting realistis saja, ya. Realistis ya. Putu kalau kamu mau ke ini si Mita kalau mau ke Bento kira-kira siapin duit berapa, bawa orang temen juga biar pede. Mohon maaf Pak, tadi gimana Pak? Kalau mau kemana Pak? Kalau mau ke Hoka Bento Oh, bikin nggak tahu Pak. puasa. Biar pede bawa duit berapa, ngajak 2 orang. $150 mungkin Pak. Iya, 150 itu masih mikir-mikir kan kalau ngajak 3 orang ya. Kalau Putu gimana? Dewa Putu, kalau kamu ke Harmoni ngajak 2 orang temen, si Erik sama Budi, kamu pede bawa duit berapa? Di Harmoni kan kamu sering kesini. Kalau saya 200 sih Pak. Tuh. Si Putu aja, Dewa Putu aja berani. Walaupun di Harmoni dia harus 200 baru pede ngajak Erik sama Kayaknya Budi ya. belanja kebutuhannya di Harmoni Pak, biar murah Pak. Ya itu aja 200 dia baru pede. Jadi Mita tadi overconfidence ya. Bawa duit 150 ngajak Erik sama Budi. Ini tuh bisa ninggalin KTM. Karena potensi gagal bayarnya tinggi. Oke, jadi saya cuma ngecek ini saja nih karena ada kiriman. Ya, untuk menarik nih diskusi dengan mahasiswa tentang rencana-rencana ke depan gitu ya, terutama rencana wisuda itu menarik sekali. Ya. Pengennya diliput TV nasional gitu ya. Dihadiri oleh para tokoh masyarakat gitu, ya. Di tempat yang terkesan dalam tanda kutip elit gitu. Supaya penyelenggaraannya baik gitu ya, optimal, maksimal. Ya tentu harus disesuaikan karena sekali lagi sumber daya kita akan terbatas.
Oke, saya alihkan ke materi kita ya. Ini pakai yang ini. Ini sudah kelihatan ya. Oke, kita mulai saja nih. Ini coba kalau ini kita artikan apa nih dalam pendahuluan ini? Ada kalimat market don't take taxes lying down. Kalau Anda menerjemahkannya apa ini? Coba saya cek dulu coba itu. Saya pengen cek nih si Raihan, mana Raihan, supaya kita sama-sama melihat. Raihan, kan? Iya Pak, hadir Pak. Oke, gimana Han? Kamu membaca ini, kamu memaknainya apa sih? Apa ya Pak? Santai aja. Terserah mau kayak mana juga boleh kan, nggak ada yang salah. Pasar tidak akan membiarkan pajak itu, nggak ngerti ya Pak, lain dong apa Pak? Ya nggak apa-apa. Kita ngecek aja nih. Ferry, nih. Fer. Kan nggak bisa. Kristina harus coba. Ini bagian pertama dari tugas yang minggu lalu sebetulnya kan, dua minggu lalu ya. Apa? Memaknainya apa sih? Apa Martina? Kristina. Yang bisa bantu siapa coba? Nggak ada yang salah ya, jangan takut ya. Jangan takut salah, nggak ada yang salah. Izin coba Pak. Oke, silakan Fikri. Kalau menurut saya di situ diartikan sebagai pasar tidak dapat menerima pajak secara cuma-cuma Pak, atau pasrah gitu. Oke, itu boleh deh. Ya. Karena memang dia nggak bisa, karena ini kan bahasa asing, jadi kita tidak juga bisa mengartikannya kata per kata verbatim. Gitu. Ya. Akan menjerumuskan gitu kalau Anda terjemahkannya verbatim, kata per kata. Ya. Oke, bisa itu boleh, saya tangkap itu. Coba yang lain. Coba, Rahmawati coba. Pasar tidak mendapatkan pajak yang rendah, Pak. Terus di kalimat selanjutnya itu, karena itu kalau ada hal yang bisa dilakukan oleh partisipan di pasar untuk merendahkan beban pajaknya, mereka bakal melakukan hal tersebut gitu, Pak. Iya betul. Di bagian keduanya oke. Bagian pertama tadi yang pointer 1, market don't take. Pajak di pasar itu nggak rendah. Jadi pasar tidak mendapatkan pajak yang tarifnya rendah. Iya. Sudah ada beda dikit dengan Fikri tadi. Jadi ini kalau kita maknai sebetulnya pasar itu ya tidak apa ya. Jadi si pasar akan selalu berupaya gitu, agar pajak itu tidak menurunkan. Jadi pasar itu siapapun gitu, itu nggak rela gitu, karena ada pajak dia akan menurunkan
konsumsinya. Itu maknanya. Jadi setiap orang tuh kalau kena pajak dia nggak mau akibatnya itu akan menurunkan konsumsinya, menurunkan pendapatannya, itu reaksi dia sebetulnya pasar. Oleh karena itu dia akan melakukan apapun. Jadi kalimat keduanya tadi baru dia akan melakukan apapun supaya beban pajaknya makin minimum. Jadi ini reaksi pasar seperti itu. Nah, ini menegaskan kembali bahwa pajak ini memang menjadi beban bagi siapapun yang terkena. Ya. Sekarang saya ambil contoh cepat-cepat, misalnya gimana reaksi pasar ya, apabila pajak di Indonesia lebih besar dibanding pajak di Singapura. Apa reaksi pasar? Misalnya bagaimana reaksi dari corporate perusahaan. Pindah nggak? Iya, dia bisa memindahkan pabrikan karena merasa bebannya itu. Jadi reaksi mereka begitu kalau pajak itu tinggi. Karena pajak itu menurut mereka kan beban. Jadi dia melakukan apapun. Jadi market itu nggak mau terima. Pajak itu menurunkan konsumsinya atau pendapatannya. Itu reaksi wajar dari pasar. Coba kalau kita jumpai misalnya, Anda pemilik ya, Anda pemilik perusahaan. Setelah dihitung pajak yang harus Anda bayar itu besarnya adalah 1,3 M, karena Anda memiliki perusahaan besar. Jadi pembayaran pajaknya itu 1,3 M. Dilaporkan begitu. Ya. Kira-kira Anda langsung mau terima itu 1,3 M atau Anda mau cari tahu dulu? Ini sebenarnya kok bisa besar begini? Gimana sih hitungannya? Seperti 1 atau seperti 2 reaksinya? Mencari tahu dulu. Iya, mencari tahu dulu, melihat dulu. Ya. Kemudian normal nggak reaksinya kalau seandainya mereka mengatakan, coba dilihat di peraturannya. Kalau kita melakukan tindakan A, yang akibatnya adalah pajak itu menjadi turun, kira-kira melanggar aturan nggak? Atau masih debatable? Kira-kira reaksi dia apa? Seperti itu atau dia langsung bayar aja? Ya tentu dia akan bereaksi seperti itu. Jadi teori mengatakan begitu. Jadi jangan gusar ya kalau ada petugas pajak yang ketika dia tahu, dia menduga bahwa satu perusahaan besar itu punya potensi dalam rangka menurunkan beban pajaknya. Itu biasa aja. Nah, dalam sistem perpajakan di Indonesia, pencatatan dan pelaporannya kan diserahkan kepada yang bersangkutan, betul kan? Perusahaan diminta menilai sendiri. Anda nilai sendiri deh pajaknya berdasarkan aturan ini. Coba berapa besarannya. Nah, disitulah mereka diberikan ruang. Ya, situ. Itu namanya akuntan perusahaan kan. Benar nggak? Kalau Anda sebagai akuntan negara, gimana? Prinsip akuntan negara, Romi. Kalau melihat Anda sebagai akuntan negara, coba dilihat dong. Mereka menghitung pajaknya dari laporan keuangannya sekian, sehingga pajaknya sekian. Coba kamu lihat, Romi. Perintah pimpinan.
Maka yang di dalam target Romi apa? Dipastiin Pak kalau hitungannya udah benar Pak. Iya, ada nggak potensi pajak yang harus lebih tinggi kan? Benar kan? Iya Pak. Iya. Benar nggak perusahaan itu mencatat akun ini, peristiwa ini sebagai cost? Benar nggak? Jangan-jangan ini bukan termasuk cost. Ya. Bukannya sebagai cost perusahaan misalnya. Sehingga cost yang dicatat menurut Romi oleh perusahaan itu terlalu tinggi. Nilainya terlalu tinggi, mencatat cost-nya. Akibatnya kan labanya cenderung menjadi relatif berkurang. Tapi kalau bagi akuntan perusahaan kan mereka semua mengklaim bahwa itu adalah cost. Gitu kan? Kira-kira. Ya. Nah, dari kata pertama tadi, ya, dari kata pertama tadi, kalau Anda sebagai petugas pajak, ya Anda harus bisa melihat bahwa itu reaksi pasar, Pak. Gitu. Sangat biasa reaksi pasar seperti itu. Karena dia tidak ingin potensi kemampuannya berkurang karena adanya pengenaan pajak. Market akan bereaksi seperti itu. Lanjutannya adalah ya dia akan melakukan upaya, dia melakukan action tertentu untuk kalau bisa sih meminimalkan dari beban. Nah kalau memandangnya seperti itu ya petugas pajak tidak usah stres, ya, tinggal nanti bisa dibandingkan. Ya. Kalau pengenaan pajaknya terlalu besar dirasa oleh perusahaan, itu mereka bisa melakukan sesuatu nggak? Brio, bisa nggak? Coba. Bisa, mereka melakukan keberatan. Kan? Jadi undang-undang pajak itu memberikan kesempatan kan, Brio, untuk melakukan keberatan. Karena dirasa bahwa perhitungan pajaknya kok seperti ini tingginya gitu. Jadi mereka keberatan karena memang bebannya berat bagi mereka. Ada nggak celah dari hukum yang bisa dipakai misalnya gitu. Nah, itu yang saya katakan mereka melakukan upaya supaya meminimais dari beban pajaknya. Nah, itu kita harus lihatnya seperti itu. Jadi jangan galau sebagai petugas pajak ya, bekerja saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau mereka perusahaan sudah mengklaim bahwa kami melakukan keberatan, ya silakan. Karena memang ada ruangnya kan. Dengan catatan berarti petugas pajak harus diberi akses, gitu kan, untuk memeriksa. Nah, jadi konsekuensi dari keberatan dari wajib pajak adalah wajib pajak harus memberikan akses selebar-lebarnya kepada negara. Nah, itu ditandatangani. Nah, itulah sebuah konsekuensi kalau seandainya mereka melakukan sebuah keberatan. Jadi ini perlakuan yang adil gitu. Ya. Kalau Anda menganggap pajak ini menghitungnya terlalu rendah, ya kami sampaikan bahwa menghitungnya seperti ini. Kalau Anda keberatan, silakan mengajukan, kita bisa diskusikan. Kalau lebih bayar, ya kita pemerintah bayar kalau memang ternyata itu. Ya. Kalau ternyata kurang bayar, ya mereka harus bayar. Jadi semuanya itu masuk dalam prinsip keadilan. Nah, ini yang kita maknai dari kalimat pertama sebetulnya, supaya dapat poinnya. Oke, kemudian kita mengenal namanya tax burden. Kemudian kaitannya dengan efisiensi.
Oke, itu. Kemudian ada kalimat kompetitif, equilibrium. Jadi di pasar yang kompetitif. Kalau di pasar kompetitif kan semua informasinya simetris. Sama. Kalau di kompetitif equilibrium berarti ada nggak inefisiensi? Kompetitif Nggak ada, Pak. nggak ada, betul tidak ada. Jadi kompetitif equilibrium itu efisien dia. Ya. Tapi struktur pasar yang ada di dunia nyata itu bukannya kompetitif equilibrium, perfect competition bukan, tapi adalah yang sebaliknya, yang tidak kompetitif. Kalau tidak kompetitif artinya apa itu? Ada inefisiensi kan? Ada inefisiensi. Artinya pasar dianggap gagal. Nah, kalau pasar dianggap gagal gimana caranya? Dibiarkan oleh pemerintah? Tidak, pemerintah membuat kebijakan. Namanya kebijakan redistribusi. Salah satunya adalah dari kebijakan perpajakan. Itu benang merahnya kira-kira gitu. Jadi jangan dikaburkan dengan bahwa pajak itu walaupun menjadi beban, tapi ya pajak itu punya tujuan selain anggaran, yaitu prinsip keadilan. Jadi pengenaan pajak itu bukan semata-mata karena pemerintah ingin mendapatkan uang. Kalau itu didapatkan itu namanya budget anggaran. Tapi ada tujuan lain yaitu redistribusi pendapatan. Mengapa? Karena pajak yang diambil, dipungut itu masuk ke kas negara. Kemudian dibelanjakan. Kalau sudah dibelanjakan siapa yang merasakan? Apakah hanya pembayar pajak? Enggak, justru pada mereka yang pendapatannya rendah. Sehingga mendapatkan subsidi misalnya. Nah, itu namanya pajak sebagai alat untuk meredistribusi pendapatan. Bisa nggak dihimbau, Fikri? Himbauan itu bisa nggak dilakukan? Kalau hanya dengan himbauan bisa nggak pajak itu dilakukan? Nggak bisa ya, nggak bisa. Orang hanya sadar sekali dua kali. Tapi pada suatu saat mereka barangkali tidak mau lagi berpartisipasi. Kalau itu sifatnya suka rela. Oleh karena itu dipaksakan, wajib. Namanya wajib pajak. Ya. Nah, tetapi kalau sudah dikenakan pajak, bukan berarti tidak ada ekses lain. Nah, yang kita sebut dengan inefisiensi adalah ketika size dari perdagangan itu berkurang. Yang dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai dead weight loss. Ya, DWL. Dead weight loss. Nah, itu kira-kira makna dari kalimat-kalimat ini ya. Nanti akan kita lihat dari grafiknya atau kurva ya. Dari efisien. Misalnya ini berarti pajak apa namanya nih? Pajak apa nih? Oke, ini namanya pajak barang kan, dikenakan kepada barang setiap 1 galon 50 sen ya. 50 sen. 50 sen itu setengah dolar berarti. Kita lihat ini gambarnya. Ini keadaan apa nih? Keadaan awal ya. Jadi harganya 1,5, kuantitinya 100 tanpa ada pajak. Kalau pajak dikenakan terhadap barang berarti kan setiap 1 unit, setiap 1 galon diproduksi langsung dikenakan pajak. Pajak terhadap barang. Itu maknanya gitu. Ya.
Ya tentu dari hasil transaksi ya, setelah ditransaksikan. Nah, karena itu kita asumsikan pajak ini dikenakan kepada produsen awalnya. Jadi kalau kita lihat kurvanya berarti yang terpengaruh adalah kurva supply-nya. Kurva supply-nya ke kiri atau ke kanan kita duga? Kiri ya, Pak. Kiri. Karena dia menjadi beban. Bukan benefit. Ke kiri. Jadi ke kiri dia harusnya. Jadi S1 menjadi S2. Apa akibatnya? Ya keseimbangan berubah. Ya. Keseimbangan berubah. Tapi harga itu berubah karena adanya pajak kan. Bukan karena kekuatan supply demand. Tapi karena ada intervensi pajak. Yaitu $0,5 per galon. Naiknya berapa? Dari 1,5 menjadi 1,8. Nah, yang ini gambarnya langsung melihat ke deadweight loss-nya. Jadi deadweight loss-nya adalah sebesar segitiga kuning. Segitiga kuning. Jadi apa ya? Ini harga yang diterima penjual ya, 1,8 ya. 1,8 ya. Nah, berarti kan harusnya di sini ada, kalau kita kembalikan gambar awalnya, nah kalau kita kembalikan gambar awalnya kan berarti ada segitiga ini ya. Benar nggak? Ini kalau kita teruskan ke atas kan ini segitiga nih. Ya. Segitiga bukan? Iya Pak, segitiga Pak. Kalau kita teruskan ini juga kalau kita teruskan ke bawah misalnya ini kan segitiga. Yang ini surplus produsen ya. Yang atas kan surplus konsumen. Jadi sebesar segitiga ini manfaatnya. Gitu kan? Iya, manfaatnya gitu. Tapi kalau ada pajak berarti kan berubah tuh. Jadi kalau kita tarik ini ke sini, ini kalau kita tarik garis mendatar, ya, berarti kan sisanya ini kan, segitiga ini kan, bisa diikuti nih. Ardisa bisa ikutin. Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi ini kotak segitiga jadi seperti ini kan, segitiga ini ya. Kemudian yang ini segitiganya jadi kecil ya. Benar ya? Berarti yang hilang yang mana? Yang hilang tuh dari simulasi ini sampai sini kan? Plus segitiga ini. Betul? Betul Pak. Tuh. Kalau yang segi 4 ini apa artinya nih? Segi 4. Pendapatan pajak Pak. Pendapatan pajak, betul, pendapatan pajak. Jadi kan ini tinggi 0,5 ya, 0,5 berarti. Ya, ini tinggi ini 0,5 ya. Kemudian dikali lebar. Lebarnya kan 0 sampai 90 kan? Betul nggak? Ini. Ya, jadi kalau panjang dikali lebar ya berarti luas ini. Luas segi 4. Jadi luas segi 4 itu sebagai pendapatan. Kenapa dia tidak disebut DWL? Pendapatan pajak kenapa nggak disebut DWL? Karena nanti dikembalikan ke masyarakat lagi, Pak. Kenapa? Karena pendapatan pajak nanti didistribusikan lagi ke masyarakat. Betul ya. Jadi dari pajak dia tidak hilang. Kalau deadweight loss kan hilang. Kalau dari penerimaan pajak memang kesejahteraannya berkurang dari produsen dan konsumen. Tapi betul tadi kata siapa Farhan ya, bahwa segi 4 itu nggak hilang, tapi dialihkan, dikembalikan kepada masyarakat. Jadi tadinya hilang tapi dikembalikan.
Kalau hilang dikembalikan tuh berarti balik lagi atau tidak, Priyo? Anda kehilangan dompet tapi dikembalikan. Ada yang hilang nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, cuma sementara aja. Kehilangan uang 100.000 tapi diketemukan orang. Tadi uangmu jatuh nih 100.000. Berarti kan nggak hilang ya. Karena kembali. Yang hilang adalah yang kuning ini hilang. DWL. Jadi si DWL inilah yang kita sebut sebagai inefisiensi karena adanya pajak. Si DWL ini. Deadweight loss. Nah ini hilang dan dia tidak kembali nih. Kalau hilang dan tidak kembali, apa yang membuktikan bahwa setelah pajak, kemudian ada DWL, kemudian dia nggak kembali? Apa buktinya? Apa buktinya? Nah, kalau kita lihat buktinya adalah size perdagangan yang makin berkurang. Jadi total harga kali quantity itu akan berkurang jumlahnya. Tidak seperti awal, tidak seperti sebelum ada pajak. Nah ini konsep DWL ini yang perlu kita kuasai dulu. Jadi kalau kita bicara tentang pajak dan inefisiensi, kita langsung lihat ke DWL. Oke, sampai sini ada komen, pertanyaan? Ada ya, kita lewat kalau begitu. Lanjut kita sedikit lagi nih kalau bahan saya sih. Saya akan lewat-lewat saja nih. Ini penjelasannya ya. Nah ini penjelasannya. Tadi sudah kita jelaskan. Oke. Nah ini yang tadi saya katakan DWL, pengaruh besaran DWL ternyata dipengaruhi oleh elastisitas. Langsung saja kita lihat gambarnya ya. Kelihatan gambar kiri dan kanan DWL-nya lebih besar kanan kan ya. Ini kalau elastis demand-nya relatif lebih elastis gitu ya. Kalau yang sebelah kiri relatif lebih inelastis. Jadi kalau pengenaan pajak makin besar kepada yang gambar kanan ini, maka DWL makin besar. Oke. Coba aja kalau kita bikin ini lebih besar. Ke kiri lagi sini. Berarti kan makin besar kan? Kalau ini kita ke kirikan lagi, ya besar tapi tidak sebesar dari yang sebelah kanan. Jadi kalau kita berikan treatment yang sama, besarannya sama, tapi efeknya beda. Kalau kita beri treatment yang sama nih, terhadap dua gambar ini, misalnya persentase gesernya sama nih, S-nya yang geser, maka nanti penambahannya beda, penambahan segitiga kuningnya. Lebih besar yang kanan. Ini merupakan bagian yang kedua, ya, bahwa elastisitas itu berpengaruh. Semakin elastis, semakin besar DWL. Demand is more elastic, akibatnya DWL is larger, lebih besar. Oke. Nah ini penjelasannya, taxation and economic efficiency, elasticities determine tax inefficiency. Makin lebih elastis, maka quantity dari reduction-nya itu is greater dari terlihat dari apa? Segitiga deadweight loss-nya. Oke, itu saya kira. Nah, kemudian ini apa ini? Penghindaran. Nah, ada kejadian misalnya di
Ya ini. Ya. Biasanya sih pengenaan pajak yang besar itu biasanya diberikan label dengan tulisan yang relatif lebih kecil. Itu hal yang biasa lah. Ya. Oke, itu saya kira. Kemudian bagian lain tadi sudah masuk ke inefisiensi dan elastisitas, sekarang masuk ke yang Ramsey ya. Ini kan masih contoh-contoh. Nah, ini yang DWL, tadi perhitungan DWL ya secara matematis. DWL secara matematis nih. Ya. Ya, kita tidak concern ke perhitungan matematis nih. Ya. Tapi kalau hobi matematika ya seperti inilah kira-kira. Oke, ini kita lewatkan karena tadi kita sudah dapatkan poinnya tentang elastisitas yang berpengaruh terhadap besaran deadweight loss. Oke, kita lanjut sekarang ke Ramsey. Di slide coba kita lihat tuh Ramsey. Ini kali ya, optimal commodity taxation. Ya. Jadi pajak yang optimal, pajak barang atau pajak untuk komoditas, ya, istilahnya. Kalau kita terjemahkan letter luck, pajak untuk komoditas atau pajak barang untuk komoditi. Nah, ini baru masuk ke Ramsey tadi. Kita lihat lagi. Nah, ini masih menggunakan, kalau dimatematiskan gitu seperti ini. Jadi tambahan DWL dibanding dengan tambahan revenue. Itu sama dengan apa ini? Sama dengan pendapatan yang diterima pemerintah. Nah, jadi mengukurnya seperti ini kalau menurut aturan Ramsey. MDWL per MR ini kalau dalam matematis namanya apa? Margin. Margin itu kan berarti apa? Margin itu kan delta ya. Margin itu kan delta kan. Ya. Jadi karena ada tambahan satu barang, DWL-nya bertambah. Itu kan tambahan satu barang, revenue-nya bertambah kan. Kan konsekuensinya itu. Ya. Maka nih kalau kita dalam tuliskan lain berarti delta kan. D, delta DWL per delta MR. Kalau delta DWL per delta MR itu sama nggak dengan elastisitas gitu? Sama. Ya, kelihatannya sama ya. Ini delta DWL per delta R. Jadi kan mengukur sebetulnya tambahan R karena bertambahnya DWL. Bertambahnya DWL karena adanya tambahan pajak per satu komoditi. Jadi setiap tambahan komoditi dapat tambahan pajak yang namanya pajak barang kan. Pajak yang dikenakan terhadap produksi barang gitu. Jadi setiap barang yang diproduksi dikenakan pajak, itu kira-kira begitu mudahnya. Sehingga kalau setiap barang dikenakan pajak berarti kan DWL-nya bertambah, inefisiensinya bertambah. Tapi dibandingkan dengan tambahan revenue-nya, revenue kan sebagai manfaat.
Nah, jadi diukur seperti itu oleh Ramsey supaya hasilnya optimal. Ya. Nah, itulah secara matematis begitu. Kemudian tambahkan lagi nih, apa tujuan dari Ramsey Rule ini? Yang pertama adalah apa? Kalau bisa sih minimize dari apa? Dead weight loss-nya. Jadi yang diinginkan adalah tambahan dari dead weight loss karena tambahnya pajak tapi semakin minim. Nah, kan kalau dalam matematik kan bisa dicari fungsi minimum dan fungsi maksimum kan? Masih ingat nggak? Fungsi minimum dan maximize dan minimize. Memaksimalkan dan meminimalkan. Kalau memaksimalkan kan berarti laba. Ya. Kalau meminimalkan berarti kan cost, beban. Kalau di dalam sebuah persamaan kan bisa dicari kan ya? Bisa nggak? Dicari deltanya dulu, delta turunan pertamanya kan bisa. Setelah itu turunan pertamanya disamakan dengan berapa? 0 kan, supaya dapat titik potongnya kan. Sehingga kita dapatkan nanti hasilnya. Kalau dia bentuknya persamaannya adalah Y sama dengan Fx, berarti kan delta Y per delta X. Disamakan dengan 0, sehingga nanti dimasukkan angkanya satu-satu ke persamaan mula-mula, kan gitu. Masih ingat nggak kira-kira itu menghitung begitu kan pernah juga menghitung itu ya? Masih ingat nggak ya? Nah ini sebetulnya kan sama dalam pengertian Ramsey itu menginginkan dead weight loss-nya itu minim. Berapa sih yang dapat minim itu? Nah dicari. Ya. Salah satu alat untuk mencarinya itu ya elastisitas atau dengan menggunakan matematis. Ya karena kita belajar public ekonomi publik atau public finance, ya dikasih alatnya sedikit tentang matematis. Ya kalau kita bicarakan ini kepada teman kita yang sedang belajar di MIPA matematika, dia paham barangkali. Ya, dia paham bahwa oh tujuannya ini berarti modelnya seperti ini. Jadi dia buatkan modelnya. Tapi kan kita tidak dalam konteks belajar matematisnya. Walaupun tadi di dalam Ramsey rules tadi ya ada matematisnya sebetulnya. Yang saya katakan tadi delta M, delta apa? Delta dead weight loss DWL per delta R-nya. Oke, itu. Oke, sampai di sini ada komen atau pertanyaan silakan. Nah, ini baru masuk ke Ramsey, belum masuk ke kurva Laford. Karena ini masih melihat kepada minimize DWL atau beban pajak terhadap pajak barang. Ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di Ramsey ini masih ada lanjutannya ya. Nah, tadi pakai elasticity kan. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi kalau kita bicara elastisitas karena awalnya dari matematisnya delta apa tadi? Delta DWL per delta R. Jadi mengukur perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain. Kan itu elastisitas kan. Misalnya nih supaya mudah dipahami ya. Kenaikan harga BBM bisa menaikkan harga cabai nggak? Bisa nggak?
Bisa kan? Bisa. Oke, sekarang kita mau ukur kalau BBM naiknya 10%, cabai kan akan naik berapa persen? Itu pertanyaan, berapa persen naiknya? Apabila harga bahan bakarnya kita naikkan 10%. Kemungkinannya kan ada dua, benar kan? Betul nggak? Nur Hamid kemungkinannya ada dua misalnya. Coba kemungkinan pertama gimana? Ini nggak usah pakai ini hanya logik matematik ya, logik matematik. Jadi nggak ada dalam buku nih. Ini saya ambil contoh supaya contoh yang konkret supaya Anda memahami tentang kenapa di sini dibicarakan elasticity, itu poinnya. Oke, saya ulangi biar ditangkap. Ketika bicara elastisitas kan berarti melihat respon. Saya contoh tadi BBM dengan cabai. Kalau harga BBM naik kan cabai ikut naik. Oke, secara logik kita percaya itu. Pertanyaan berikutnya, kalau kita naikkan BBM, kalau naiknya BBM itu 10%, maka cabai naiknya berapa persen? Saya katakan tadi ada dua kemungkinan saja. Oke, kemungkinan pertama apa, Nur Hamid? Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari 10%, Pak. Betul, berarti bisa di atas 10%, bisa di bawah 10%. Kalau di atas 10% elastis atau inelastis? Kalau di atas 10% itu namanya elastis. Inelastis, Pak. Nah, ini terbalik. Terbalik dong. Kalau dia semakin responsif berarti kan makin responsif tuh makin elastis atau sebaliknya. Iya. Kalau barang itu kan elastis. Kalau orang apa namanya? Kita mau lihat respon orang. Kan nggak pakai elastis kan? Apa istilah yang tepat? Kalau teman kita cubit sekali gitu, kita mau lihat reaksinya apa? Ukurannya apa? Kan bukan elastis kan? Oh, kamu mau elastis banget kan? Enggak. Fleksibilitas, Pak. Iya, namanya apa kalau merespon orang? Kamu responnya ini banget sih. Sensitif, Pak. Sensitif. Kamu sensitif banget, cuma digituin doang marahnya kayak apaan kan gitu. Sekarang kita ambil contoh, kalau si Galih kita tendang kakinya sekali, pelan aja, mau bercanda aja. Tiba-tiba Galih marahnya sambil mukul dengan kuat. Itu namanya sensitif atau tidak sensitif? Galih. Sensitif, Pak. Sensitif. Karena Anda cuma dikasih respon tendang kecil, balasnya lebih sakit gitu. Itu namanya Anda sangat sensitif. Kalau barang elastis. Karena Galih bukan barang, dia orang, namanya bukan elastis tapi sensitif. Nah, itu sama. Jadi kalau BBM itu naiknya 10%, si cabai naiknya 25%, ya berarti sensitif dia. Tapi untuk barang kita tidak sensitif menyebutnya, tapi elastis. Nah, itulah kenapa di sini disebut juga tentang elasticity terhadap reaksi dari pelaku bisnis terhadap adanya kenaikan deadweight loss karena adanya kenaikan pajak yang diukur dari tambahan revenue. Karena tambahan revenue itu adalah responnya produsen. Kenapa respon produsen? Karena produsen ingin dapat revenue. Oleh karena itu diukur oleh Ramsey, alat ukurnya adalah delta tadi. Atau margin dari deadweight loss tapi dibagi dengan margin R. Yang saya katakan rumusan tadi atau formula tadi tiada lain adalah elasticity. Nah, ingin diukur supaya dia bisa optimal. Itu kira-kira pesan matematisnya Ramsey dikaitkan dengan
bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa ekonomi gitu. Itu pesannya begitu. Ya. Oke, saya kira bisa dengan cepat Anda tangkap ya. Nah, oleh karena itu ada dua nih tadi kan, elasticity rule, ada yang low elasticity, ada tapi juga broad based rule. Jadi yang pertama tuh apa tuh? Jadi elastisitas permintaan kalau dia tinggi berarti pajaknya harusnya apa? Tinggi atau rendah? Kalau elastisitasnya tinggi, tarif pajaknya mau kita tinggiin atau rendah? Tinggiin, Pak. Rendah. Rendah, Pak. Iya, tadi kan kalau pengenaan pajak terhadap elastisitas yang sangat lebih elastis kan tadi dead weight loss makin besar kan. Dead weight loss itu sebagai inefisiensi kan. Padahal kita ingin mengoptimalkan. Kalau kita ingin mengoptimalkan berarti dibalik gitu. Yaitu supaya DWL-nya makin kecil. DWL tadi sebagai pembilang di atas. Jadi makin kita kecilkan si DWL, ya, supaya dia menjadi efisien relatif. Kalau R-nya mau kita perbesar atau kecil? Kita perbesar kan? Kenapa kita perbesar? Ya kalau makin efisien makin nambah pendapatan orang, pendapatan penjual. Ya. Jadi kalau elastisitas permintaan barang itu tinggi, maksudnya elastis, maka kenakanlah pajak yang rendah tarifnya. Sebaliknya berarti. Ya, itu bagian yang pertama tentang de-elasticity rule. Ya, menurut Ramsey tadi. Nah, yang bagian kedua ini lebih bagus apa ini? Lebih baik banyak barangnya dengan tingkat tarif yang menengah kan, daripada barangnya sedikit yang dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi. Jadi lebih bagus dikenakan pada banyak barang walaupun tarifnya misalnya menengah ke bawah. Tapi banyak yang dikenakan kepada barang yang dikenain pajak. Ketimbang pajaknya dipilih-pilih terus ditinggiin. Nah, itu bagus menurut Ramsey lebih optimal. Dua hal inilah yang menjadi aturan dalam Ramsey. Ya. Nah, itu tentang teori pajak optimal Ramsey. Ya, saya kira nanti ini harus digarisbawahi ya, ini di elasticity rule dengan broad based rule. Ya, jadi pengenaan dasar pajak itu lebih bagus pada banyak barang walaupun tarifnya menengah ke bawah gitu. Relatif ketimbang bikin tarif yang besar sangat tinggi hanya kepada beberapa barang. Ya. Oke, itu saya kira untuk Ramsey sudah cukup ya. Sekarang kepada pendapatan. Ini kan barang. Sekarang pada pajak pendapatan. Kalau pajak pada pendapatan tadi kan kita sepakat sebetulnya di awal asumsinya pajak itu menjadi beban kan? Ya, pajak itu menjadi beban. Tetapi bisa enggak? Ya, ketika pajak itu menjadi beban, orang makin giat untuk kerja. Bisa terjadi enggak? Bisa, oke bisa terjadi. Bila mana itu bisa terjadi? Atau apa syaratnya? Nah, itu yang menjadi bagian yang dipikirkan oleh Lafer.
seorang ahli ekonomi yang mencoba melihat itu. Jadi dia bertanya-tanya sebetulnya. Baru dia tertarik untuk mendalaminya. Setelah dia lihat fakta-faktanya, maka dia buat hipotesisnya. Setelah jadi, dia buat gambarnya supaya lebih meyakinkan. Nyampe lah dari kurva Laffer itu. Ya, jadi kurva Laffer itu berangkat dari pemikiran tadi. Karena pajak itu sudah sepakat menjadi beban siapa saja gitu ya. Nah pertanyaannya kepada pendapatan kan dia melihatnya, berarti kepada pekerja kan. Lalu dia lihat faktanya. Oh ternyata faktanya ketika dikenakan pajak terhadap pendapatan, ternyata ada beberapa orang atau kelompok orang yang makin giat bekerja. Nah, sekarang kondisi orang ini kira-kira menurutmu seperti apa sih? Ciri khasnya? Kemudian ada kelompok lain, ya kelompok lain yang kalau dikasih pajak, dinaikkan sedikit pajaknya, dia malah nggak bergiat kerja, malah udahlah kalau gitu saya nggak mau nambah kerja deh, nggak mau lembur untuk kerja, saya cukup aja di sini, gitu. Karena ya pajaknya sekarang dinaikkan. Itu reaksi kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang pertama ketika ada kenaikan pajak pendapatan dia makin giat. Kelompok yang kedua makin sebaliknya. Nah pertanyaannya, kelompok ini kan pasti berbeda kan secara karakteristik kan. Nah kira-kira bagian kelompok pertama itu yang kayak mana menurutmu? Yang pertama yang pendapatannya kurang tinggi mungkin Pak, agak rendah gitu Pak. Iya betul, ya Priyo betul. Ya, jadi secara sederhana dan langsung kita jawab, tuh Priyo tadi jawab betul bahwa ya mereka yang pendapatannya masih rendah ditawarin kerja lagi mau dia. Anda mau nggak lembur? Walaupun nanti dapat hasil lemburnya itu kamu kena pajak dengan pajak yang semakin tinggi, hari ini kan udah naik. Jadi dia bersedia karena pendapatannya masih kecil kan. Tapi kalau mereka yang pendapatan sudah tinggi, dia nggak insentif lagi. Kenaikan dari pendapatan dia karena dia mau bekerja lebih banyak, waktunya itu nggak menarik lagi bagi dia. Karena adanya pajak pendapatan yang sudah meningkat. Nah ini yang disebut dengan Laffer sebagai kehati-hatian dalam pengenaan pajak. Karena respon dari orang atau pekerja itu tidak sama responnya. Ada yang semangat, ada yang tidak. Nah itu intinya dari penelitian Laffer ya, terkait dengan optimalisasi pajak pendapatan. Kurvanya kita sebut dengan kurva Laffer. Nah, coba kita lihat kurva Laffer-nya saja. Ya. Jadi saya sudah memberikan penjelasan. Ya, jadi kita bisa lewatkan ini dalam pengertian Anda nanti bisa baca sendiri ya. Kita lihat kurva Laffer-nya di halaman ini. Ya. Ini coba kita lihat kurva Laffer. Ini kan tax revenues. Ya. Jadi kalau semakin pajaknya dinaikkan makin tinggi kan. Tax revenues ini semakin ke atas semakin tinggi, sedangkan ini rate-nya dalam persen. Jadi semakin ke kanan makin besar persentasenya. Nah, kalau di T ini, T bintang ini dalam persen, ya, kita nggak tahu berapa sih. Ya, T persen ini kita nggak tahu berapa sebetulnya secara pasti ya. Tapi kalau kita lihat gambar dari sini bagi 2 berarti ya 50% kalau kita lihat gambarnya sama ya. Di bagian kiri ada right side, kalau yang sebelah kanan wrong side. Jadi kalau dinaikkan apa nih maksudnya? Dinaikkan dari 0 menjadi T bintang, orang-orang masih terdorong kerja nggak? Masih ya? Masih. Jadi tax revenue-nya bertambah. Jadi orang itu tertantang untuk bekerja lebih banyak. Jadi mereka lebih giat bekerja di titik ini.
Sehingga penambahan persentase pajak meningkatkan tax revenue, tapi tidak selamanya. Pada titik yang sudah jenuh, ya, kalau mau dinaikkan kembali, nah, pajak ini menjadi disinsentif. Nggak ada ketertarikan orang, sehingga akhirnya tax revenue-nya akan berkurang. Nah, jadi sekali lagi kita dapatkan manfaat dari Ramsey dan si Laver ini, ya kita bisa dapatkan satu simpulan kecil lah, ya, bahwa kalau pajak pendapatan, pajak itu tidak selalu disinsentif. Buktinya ini kan, orang mau kerja, ya, tapi pada batas tertentu iya memang dia akan disinsentif. Tapi kalau pajak terhadap barang, tadi kita sudah lihat, dua-duanya merasakan beban, baik penjual maupun pembeli. Dan itu ada namanya deadweight loss, kelihatan. Nah, ini karakteristiknya memang berbeda antara pajak pendapatan dengan pajak barang. Ya, tentu tidak simetris seperti ini tentang persentasenya, ya. Ini kan gambar yang disederhanakan. Tapi kita dapat pesannya dari Laver bahwa untuk pajak pendapatan ya perlu hati-hatian loh, ya, karena pada titik jenuh kenaikan tarif tax rate ini justru akan menurunkan penerimaan pajak. Oke, itu saya kira bagian saya, ya. Sekarang saya kira ini sudah cukup kalau bagian saya, ya, karena tadi kita membagi 3 bagian lainnya menjadi diskusi di kelas, ya. Nanti sampai kita ketemu lagi jam 1 kurang berapa lah gitu, ya. 1 kurang 15 lah, ya. Jam 1 kurang 15, ya ada 1 tim atau 2 tim, nanti silakan saja diatur yang menyampaikan sesuatu berkaitan dengan 3 tema lanjutannya. Jadi kalau sudah seperti itu, saya anggap bahwa kelas ini sudah melakukan kegiatan di kelas sesuai dengan arahan dari manajemen tentang ya percepatan RPS supaya nanti komposisi dari pembelajaran itu menjadi kombinasi antara dosen menyampaikan materi dengan aktivitas di kelas melalui diskusi antar mahasiswa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum lanjutkan dengan diskusi. Oke, kalau tidak ada berarti saya kira cukup. Kita screenshot dulu supaya nanti masuk ke dalam portal kita. Ya. Oke, siap-siap ini kita hitung mundur, ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih. Nanti kita akan jumpa lagi di Zoom jam 1, Dewa, ya. 1 kurang berapa? Dewa. Oke, 1 kurang 15, ya. Atau 1 kurang 20.